Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanata Febrian dengan NPM 20 100 121 11 036, kelas 1A program Studi Ilmu Hukum, mata kuliah Teknologi Digital dengan dosen permateri Dr. Eril Sahmedi MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer menciptakan pertama menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946, tahun dibuat komputer menciptakan pertama dengan menggunakan tabung vakum dengan sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal dengan efisien di beberapa aspek, yang mana komputer pertama kali diciptakan oleh J. Presper Arcade and John Maudsley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan 1.800 kaki dan mempunyai berat mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer menciptakan pertama kali menjadi digital yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Adapun ciri-ciri komputer pada penciptaan pertama yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki perangkat keras dengan ukuran jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. 2. Sistem desain interior operasi disebuah dengan spesifik dan hanya melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. 6. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. 7. Memiliki kapasitas simpanan yang kecil. 8. Kinerja yang lambat. 9. Memakai konsep program tersimpan dan menggunakan penyimpanan ini inti magnetik sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Dan selanjutnya, sejarah komputer penciptaan kedua tahun 1959 sampai 1965 transitor. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini jauh lebih efisien jika dibanding tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk perangnya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Adapun ciri-ciri generasi kedua, 1 adalah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi. 2. Kapasitas memori menggunakan penyimpanan inti magnetik. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Memproses secara real time dan juga real sharing. 5. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer menciptakan pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Program pemakaian ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Selanjutnya, sejarah komputer ketiga sirkuit terintegrasi tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer, namun transistor masih tetap digunakan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan diisi bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer menciptakan ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator dapat menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat menjangkau masyarakat umum. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga, 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan isi sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat untuk menciptakan generasi pertama. 7. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing.
8. Komputer sudah memakai tampilan visual dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. 10. Melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, komputer menciptakan keempat mikroprosesor pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan generasi keempat, di mana keempat lingkaran ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor chip. Mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Selanjutnya, pada tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk di kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Selanjutnya, banyak kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini. Diciptakannya mouse antarmuka, pengguna grafis atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer keempat yaitu: 1. Menggunakan LSI untuk integrasi skala besar. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga untuk pada sektor perorangan. 4. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih hemat dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Selanjutnya, yang terakhir adalah komputer generasi kelima, kecerdasan buatan sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya, pengembangan komputer yang kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai generasi komputer ini diharapkan mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer kelima: 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mengembangkan banyak pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahun. 3. Semakin cepat dalam membandingkan informasi. 4. Memiliki kemampuan untuk berbicara dan pastinya lebih canggih, bahkan dapat memberikan keluhan layaknya manusia. Inilah yang dapat saya sampaikan.